Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada materi produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, kali ini akan saya sampaikan tentang bab yang pertama. Nah, sebelumnya kita persiapkan dahulu. Jangan lupa untuk memulai dengan berdoa terlebih dahulu, ya, supaya apa nanti yang saya sampaikan dan apa yang kalian dapatkan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian yang kedua, silahkan disiapkan catatan karena nanti akan ada banyak yang tidak tertulis di sini. Jadi perlu kalian untuk catat sendiri supaya mudah untuk mengingat. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita mulai dengan senyuman supaya apa yang saya berikan bisa dengan mudah diterima dan simak sampai akhir ya. Langsung saja, untuk bab 1 kali ini kita akan membahas tentang kewirausahaan dan wirausaha. Adapun materi-materi yang akan disampaikan itu adalah pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, sikap dan karakter wirausahawan. Dan yang terakhir tentang semangat wirausaha. Sebelumnya perlu kita tahu dulu definisi dari kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna, baik itu bagi dirinya ataupun orang lain. Ya, di sini bernilai dan berguna, saya garis bawahi, apa maksudnya? Bernilai itu maksudnya kita harus mampu menjadikan produk atau jasa yang kita buat itu supaya mempunyai harga atau mempunyai nilai tukar, atau dengan kata lain mempunyai nilai jual. Jadi tidak cuma asal bikin, asal membuat, asal jadi tapi tidak bisa dijual. Kalau cuma asal jadi itu belum bisa disebut sebagai kewirausahaan. Ya. Kemudian berguna. Berguna itu maksudnya adalah mendatangkan manfaat atau kebaikan. Gitu. Jadi produk yang dibuat atau jasa yang dibuat itu punya guna jelas, punya manfaat jelas. Supaya apa? Supaya orang tertarik untuk membeli. Akhirnya apa? Si produk ini punya harga atau nilai tukar begitu. Kemudian definisi wirausaha. Wirausaha itu seseorang yang mengkombinasikan sumber daya, tenaga kerja, material, dan aset-aset lain sehingga nilainya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Atau dengan kata lain, kewirausahaan itu adalah apa yang dilakukan, wirausaha ini adalah pelakunya. Ya, tujuannya dua-duanya sama, yaitu untuk menaikkan atau memberi nilai dan membuat produk atau jasa itu supaya berguna, ya, meningkatkan nilai dan guna suatu produk supaya nanti mendatangkan keuntungan begitu. Nah, setelah mengetahui apa itu kewirausahaan, lanjut tentang bagaimana ciri-ciri seorang wirausaha. Ciri-ciri seorang wirausaha itu kita rangkum jadi 5, meliputi keorisinilan, orientasi pada tujuan, hasil dan masa depan, pengambil resiko, kepemimpinan, dan percaya diri. Keorisinilan ini kaitannya dengan apa yang dia buat itu merupakan hasil dari kreativitas dan inovasi yang membedakan dengan produk-produk lain
sehingga produknya itu mampu bersaing dan unggul di mata konsumen. Begitu. Kemudian orientasi pada tujuan, hasil dan masa depan, ini maksudnya dia punya jiwa yang optimis. Itu. Jadi punya pandangan yang luas tentang masa depan. Punya kepercayaan bahwa nantinya produknya ini akan laku di pasaran, akan banyak konsumen yang berminat seperti itu. Kemudian pengambil resiko itu artinya harus berani mengambil resiko, menerima tantangan, namun tetap memperhitungkan konsekuensinya. Jadi tidak asal ambil resiko tapi tidak punya cara-cara untuk mengatasinya. Jadi seorang wirausaha itu berani mengambil resiko, tapi juga punya solusi atau cara untuk mengatasinya. Kemudian kepemimpinan, ya, jadi dia punya jiwa pemimpin, bisa memutuskan sendiri, bisa mandiri, dia bisa berperan sebagai manajer atau pengatur. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah percaya diri. Ya, ini penting sekali dimiliki oleh seorang wirausaha. Jadi memang harus percaya diri supaya apa? Kalau seorang wirausaha itu percaya diri, maka dia dapat dengan mudah menanamkan kepercayaan pula kepada konsumen terhadap produk atau jasa yang dia produksi. Nah, dari 5 ini adalah rangkuman dari banyak sekali sikap dan perilaku wirausaha. Ya, jadi sikap dan perilaku wirausaha itu kalau dijabarkan ada banyak sekali. Tapi dari kesemuanya itu kalau kita rangkum itu ya disebut 5 ini, atau disebut juga dengan ciri-ciri wirausaha. Atau dengan kata lain, sikap dan perilaku wirausahawan itu mencerminkan bagaimana ciri-ciri wirausahawan yang baik. Begitu. Tentang karakteristik wirausahawan. Jadi selain ciri-ciri wirausaha yang baik, seorang wirausahawan itu harus punya karakter. Karakternya antara lain disiplin, mandiri, realistis, komitmen tinggi, jujur, kreatif, dan inovatif. Nah, di sini akan saya bahas satu-satu ya. Disiplin itu maksudnya wirausahawan harus mampu mengatur perilaku yang harus dicapai, dilarang, atau diharuskan. Ya, jadi dia harus tahu dan bisa mengatur 3 ini. Apa 3 ini tadi? Mengatur apa yang harus dicapai, mengatur apa yang harus dilarang, dan mengatur apa yang diharuskan. Ya, ulangi lagi, dicapai, dilarang, atau diharuskan. Itu yang digarisbawahi. Kemudian mandiri artinya tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Ya, dia memiliki kemampuan dan berani mengambil resiko. Itu mandiri. Cukup jelas ya. Kemudian realistis. Realistis ini maksudnya mampu berpikir sesuai kenyataan. Supaya apa? Supaya dia bisa menerima kekurangan, menerima kelemahan, dan menerima kekalahan. Tujuannya supaya si kekurangan, kelemahan, kekalahan ini bisa segera diatasi dengan kelebihan yang dimiliki. Gitu ya. Jadi realistis itu berpikir sesuai kenyataan supaya apa yang menjadi kekurangan, kelemahan, dan kekalahan itu bisa segera diatasi dengan kelebihan yang dia miliki. Gitu. Kemudian yang keempat, komitmen tinggi. Seorang wirausahawan yang punya komitmen tinggi itu harus mampu mentaati dan memenuhi janjinya untuk memajukan usahanya. Atau dengan kata lain, seorang wirausahawan itu harus
tabah sampai akhir. Pokoknya pantang kerja kalau belum selesai, ya. Gitu. Yang kelima, jujur. Jujur itu artinya mau dan mampu menjaga, mengatakan, dan melakukan sesuatu dengan apa adanya. Ya, tidak cuma perkataannya, tapi perlakuannya. Ya, dia mampu menjaga, mampu mengatakan, mampu melakukan sesuatu dengan apa adanya. Nah, kalau kaitannya dengan usaha, supaya apa kita harus jujur? Itu agar meraih kepercayaan konsumen. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah kreatif dan inovatif. Kreatif di sini maksudnya kemampuan wirausahawan dalam berpikir untuk mencetuskan ide atau gagasan. Ya, jadi kemampuan untuk mencetuskan ide atau gagasan. Kalau inovatif itu adalah penerapan dari gagasan atau ide yang diperoleh dari kreativitas tadi. Nah, kalau saya ibaratkan, kreativitas itu adalah bahan bakunya. Sedangkan inovasi itu adalah hasil komersialnya. Kreativitas itu adalah idenya atau gagasannya. Inovasi itu adalah hasil dari gagasan. Kreativitas itu bentuknya masih abstrak, inovasi itu sudah ada nyatanya. Begitu. Itu kaitan antara kreativitas dan inovasi. Kenapa wirausahawan harus punya kreativitas dan inovasi? Supaya apa yang dia produksi, apa yang dia buat untuk konsumen, itu memiliki ketahanan atau umur produk yang panjang. Ya, jadi tidak mudah tergantikan oleh produk-produk pesaing yang lainnya. Gitu. Artinya dia mampu bersaing di pasaran. Ini kaitan antara kreativitas dan inovasi dan karakter-karakter yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Kemudian setelah kita tahu apa itu kewirausahaan, apa itu wirausaha, bagaimana ciri-ciri wirausaha yang baik, karakter apa yang harus kita punya. Nah, selanjutnya bagaimana menumbuhkan semangat wirausaha? Ya, kita kembali lagi ke awal yang kita pelajari tadi. Untuk menjadi seorang wirausaha, kita harus tahu dulu artinya apa. Apa itu arti wirausaha? Setelah kita pahami artinya, coba kita lihat, kita memenuhi syarat sebagai wirausahawan atau tidak. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita memenuhi syarat atau tidak? Kita perhatikan ciri-cirinya, sikap dan karakternya. Kita punya atau tidak? Kalau kita punya dan kita sudah siap, nah, baru kita pikirkan sektor apa yang nantinya akan kita pilih, apakah industri, apakah di perdagangan, jasa, atau agraris. Nah, dari sini sudah ada gambaran, sudah ada minat untuk memulai wirausaha. Nah, ini baru sebagian kecil yang kalian tahu tentang wirausaha. Akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Untuk yang penjelasan kali ini saya harap semuanya paham, ya, semuanya bisa memperoleh manfaat, semuanya bisa paling tidak tahu tentang kewirausahaan dan wirausaha. Kalau sudah tahu, kita pahami bersama-sama supaya semuanya memiliki semangat untuk menjadi wirausahawan. Nah, cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah memperhatikan.
Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di penjelasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.